Sebuah kapal kargo asing berhasil dilacak oleh TNI Angkatan Laut di perairan Papua bagian selatan pada dini hari tadi. Kapal tersebut diduga kuat membawa muatan ilegal berupa senjata berat dan amunisi yang akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di wilayah pegunungan Papua. Operasi pelacakan ini merupakan hasil koordinasi antara intelijen TNI, Bakamla, dan radar pantai militer yang sejak beberapa pekan terakhir memantau aktivitas mencurigakan di jalur laut internasional yang melintas dekat perairan Merauke. Menurut sumber dari Komando Armada Ketiga, kapal dengan bendera asing itu awalnya mematikan sistem AIS, Automatic Identification System, untuk menghindari deteksi. Namun pergerakannya berhasil terpantau oleh radar militer yang mendeteksi pola manuver tidak wajar di sekitar perbatasan laut Indonesia Papua Nugini. Setelah mendapatkan konfirmasi visual melalui drone pengintai, Satuan Cepat TNI AL langsung diperintahkan bergerak menuju koordinat target. Setibanya di lokasi, tim menemukan bahwa kapal tersebut dikendalikan oleh awak berkulit putih, diduga warga negara asing asal Eropa Timur. Kapal mencoba mengelabui patroli dengan alasan mengangkut bahan logistik. Namun, hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya sejumlah peti besi besar yang mencurigakan di ruang kargo bagian bawah. Dugaan kuat, peti-peti itu berisi persenjataan berat yang akan diselundupkan untuk memperkuat jaringan KKB di daratan Papua. Operasi penggerebekan berlangsung cepat dan terukur. Pasukan TNI berhasil mengambil alih kendali kapal tanpa tembakan dan seluruh awak langsung diamankan untuk pemeriksaan lanjutan. Saat ini kapal kargo tersebut telah digiring ke pangkalan laut terdekat untuk dilakukan pembongkaran dan investigasi mendalam. Sementara itu, pihak intelijen tengah menelusuri jalur pengiriman senjata ini yang diduga melibatkan jaringan internasional dengan pendanaan dari luar negeri. Kepala Staf TNI AL menegaskan bahwa setiap bentuk penyelundupan senjata ke wilayah Indonesia, apalagi yang mengancam stabilitas Papua, akan ditindak tegas. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum laut. Ini adalah upaya melemahkan keamanan nasional dan kami tidak akan mentolerirnya, ujarnya dalam konferensi pers singkat pagi ini. Setelah berhasil diamankan, kapal kargo asing tersebut langsung dikawal menuju pangkalan laut di Merauke untuk proses pembongkaran. Begitu dermaga steril dari aktivitas sipil, tim gabungan dari TNI AL, Denintel, dan Puspomat langsung melakukan pemeriksaan mendetail terhadap seluruh isi kapal. Hasil awal pemeriksaan membuat suasana markas mendadak tegang. Dari 48 peti logam yang ditemukan di ruang bawah kapal, 31 diantaranya berisi berbagai jenis senjata api laras panjang, amunisi kaliber tinggi, peluncur granat, hingga beberapa senjata anti pesawat rakitan. Semua dalam kondisi baru dan masih terbungkus dalam peti yang dikemas rapi dengan kode produksi pabrikan Eropa Timur. Petugas juga menemukan dokumen palsu bertuliskan humanitarian supplies yang digunakan untuk mengelabui pemeriksaan pelabuhan di beberapa negara transit. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pengiriman ini sudah direncanakan dengan rapi oleh jaringan internasional yang mengetahui celah keamanan laut di perairan selatan Papua. Salah satu sumber intelijen menyebutkan bahwa rute pelayaran kapal tersebut telah dimodifikasi agar tidak terdeteksi oleh jalur dagang utama dan radar sipil. Saat interogasi awal, 2 orang warga asing berkulit putih yang mengaku sebagai teknisi kapal menunjukkan sikap tenang namun penuh kebohongan. Namun setelah penyidik TNI menunjukkan bukti foto pengiriman dan kode senjata yang cocok dengan data intelijen Eropa Timur, ekspresi mereka berubah drastis. Salah satu dari mereka akhirnya mengakui bahwa kapal ini disewa oleh pihak ketiga yang berhubungan dengan jaringan pemasok senjata untuk kelompok separatis di wilayah Asia Tenggara, termasuk KKB di Papua. Hasil penyelidikan sementara mengindikasikan bahwa penyelundupan ini melibatkan transaksi besar yang didanai melalui rekening luar negeri. Beberapa sinyal komunikasi satelit yang terlacak sebelum kapal itu diamankan juga menunjukkan adanya kontak dengan perangkat komunikasi milik kelompok KKB di pedalaman Papua. Intelijen TNI kini menelusuri kemungkinan adanya perantara lokal yang bertugas menerima kiriman tersebut di titik pendaratan rahasia di sekitar pantai selatan Papua. Kepala Pusat Penerangan TNI menyatakan bahwa kasus ini akan diserahkan ke Mabes TNI dan juga dikoordinasikan dengan pihak Interpol untuk menelusuri jaringan internasionalnya. Ini bukan penyelundupan biasa, ini operasi lintas negara yang terorganisir dengan baik. Keterlibatan warga asing jelas mengindikasikan adanya aktor luar yang ingin memperkeruh situasi di Papua. Tegasnya, publik ini menunggu hasil penyelidikan lanjutan, sementara di sisi lain, kehadiran TNI di wilayah Laut Papua semakin diperkuat. Semua kapal asing yang melintasi jalur perairan strategis kini diwajibkan menjalani pemeriksaan ketat, terutama bagi kapal yang menonaktifkan sistem identifikasinya.
Pasca penangkapan kapal kargo asing di perairan Papua, penyelidikan lintas satuan langsung digerakkan oleh TNI. Tim dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS dan Puspom TNI mulai menelusuri seluruh rantai distribusi senjata yang ditemukan di kapal tersebut. Berdasarkan hasil analisis awal, setiap senjata yang disita memiliki nomor seri yang terhubung ke pabrikan senjata asal Eropa Timur, namun jalur distribusinya telah dimanipulasi melalui perusahaan fiktif yang terdaftar di Asia Tenggara. Hal ini menandakan keterlibatan sindikat lintas negara dengan kemampuan logistik dan finansial yang besar. Pusat Komando TNI di Cilangkap menerima laporan bahwa beberapa nama yang muncul dalam dokumen digital kapal juga terhubung dengan aktivitas penyelundupan serupa di wilayah Filipina dan Papua Nugini. Intelijen TNI kemudian melakukan operasi pengintaian siber terhadap jaringan komunikasi mereka. Hasilnya, ditemukan adanya kontak antara pelaku di kapal tersebut dengan seorang perantara yang diduga beroperasi dari Port Moresby, yang selama ini dikenal sebagai jalur gelap perdagangan senjata menuju Papua. Dalam waktu 48 jam setelah penggerebekan, tim intelijen TNI bersama BIN dan Polri melakukan operasi senyap di beberapa titik darat di wilayah pesisir selatan Papua. Di salah satu gudang terpencil di Kabupaten Asmat, aparat menemukan jejak aktivitas bongkar muat mencurigakan lengkap dengan bekas kontainer dan sisa amunisi yang sama jenisnya dengan yang ditemukan di kapal. Penggerebekan itu memperkuat bukti bahwa jaringan ini sudah lama beroperasi dan menjadikan Laut Papua sebagai jalur utama penyelundupan. Sementara itu, 2 warga asing yang ditangkap kini berada dalam pengawasan ketat di markas TNI di Jakarta. Interogasi lanjutan dilakukan oleh tim gabungan dan melibatkan penerjemah khusus. Dari hasil pemeriksaan terbaru, salah satu tersangka mengaku bahwa operasi ini telah dirancang selama hampir 6 bulan dengan tujuan memperkuat kelompok bersenjata di Papua agar mampu melancarkan serangan terhadap aparat keamanan dan infrastruktur vital milik negara. Mereka menerima instruksi dari seseorang yang disebut Mr. H, sosok misterius yang diyakini berperan sebagai penghubung utama antara penyandang dana asing dan kelompok separatis di Papua. TNI menanggapi temuan ini dengan memperluas operasi keamanan di seluruh jalur Laut Timur Indonesia. Seluruh kapal berbendera asing kini dipantau ketat oleh radar militer, drone pengintai, dan satelit pengawasan. Pihak Kementerian Pertahanan juga menegaskan bahwa kasus ini akan menjadi dasar untuk memperkuat sistem pertahanan maritim nasional, terutama di wilayah timur yang selama ini rawan aktivitas ilegal lintas negara. Kepala Staf Gabungan TNI menutup pernyataannya dengan tegas, Papua bukan arena bagi kepentingan asing. Setiap upaya untuk menyalurkan senjata ke kelompok separatis adalah bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara dan akan kami hancurkan dimanapun mereka bersembunyi. Setelah pengungkapan besar di lautan Papua, operasi TNI tidak berhenti pada penyitaan kapal dan interogasi 2 warga asing. Penelusuran berlanjut ke darat dan membawa hasil mengejutkan. Dalam waktu kurang dari seminggu, tim gabungan TNI Polri berhasil menangkap 4 warga lokal yang berperan sebagai penerima muatan senjata tersebut. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda, di sekitar pesisir Kabupaten Mimika dan Bovendigeuel. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku telah menerima arahan dari pihak asing melalui pesan terenkripsi dan diberikan bayaran untuk menyiapkan jalur distribusi senjata ke wilayah pegunungan. Barang bukti berupa peta jalur hutan, titik koordinat pengantaran, serta sejumlah uang dolar AS ditemukan di tempat persembunyian mereka. Fakta itu memperkuat dugaan bahwa operasi penyelundupan ini bukan tindakan spontan, melainkan skema yang dirancang secara profesional untuk memperkuat logistik kelompok kriminal bersenjata, KKB. Beberapa tersangka juga mengaku telah menjalin kontak dengan anggota KKB di wilayah Yahukimo dan Duga. Sementara itu, 2 warga asing yang menjadi otak pengiriman kini menghadapi ancaman hukuman berat. Mereka resmi ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran hukum internasional, perdagangan senjata ilegal, serta keterlibatan dalam kegiatan subversif terhadap negara berdaulat. Pemerintah negara asal kedua warga asing itu sudah dihubungi secara diplomatik, namun sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi. Di tingkat internasional, berita penangkapan ini menjadi sorotan. Beberapa media asing menyoroti bagaimana operasi TNI berhasil menggagalkan suplai senjata ilegal lintas negara yang berpotensi memicu eskalasi di Papua. Laporan dari Lembaga Keamanan Maritim Internasional bahkan menyebut bahwa perairan timur Indonesia kini menjadi fokus utama pengawasan karena dinilai rawan dimanfaatkan oleh kelompok penyelundup. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa tindakan tegas TNI adalah bentuk pertahanan kedaulatan nasional.
Kami tidak akan membiarkan satu peluru pun melintas tanpa izin di wilayah Indonesia, apalagi jika digunakan untuk menyerang rakyat dan aparat negara, ujar Menteri Pertahanan dalam konferensi pers bersama Panglima TNI. Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga memperketat semua pintu masuk wilayah timur, termasuk jalur laut dan udara, serta menginstruksikan patroli gabungan rutin antara TNI AL, Bakamla, dan Polair. Sistem radar maritim diaktifkan 24 jam penuh dan setiap kapal asing yang menonaktifkan AIS akan langsung diinterogasi. Kejadian ini menegaskan kembali pentingnya kewaspadaan nasional terhadap infiltrasi asing di Papua. Dalam waktu singkat, TNI tidak hanya berhasil menggagalkan penyelundupan senjata, tetapi juga memukul mundur jaringan yang selama ini bersembunyi di balik aktivitas logistik sipil. Di akhir pernyataannya, Panglima TNI menegaskan, siapapun yang mencoba bermain di wilayah Indonesia, entah itu penyelundup, pendana, atau pihak asing, akan kami kejar sampai ke ujung dunia. Kedaulatan negara adalah harga mati.